Sudah terdengar ya? Sudah terdengar ya? Anda ingin mahir public speaking atau ingin menjadi pembicara? Ini adalah beberapa tips dan solusinya. Tips meningkatkan kemampuan public speaking yang pertama adalah melakukan observasi. Dengan itu, Anda dapat mengetahui siapa audiens Anda. Selain itu, Anda juga dapat menyesuaikan bagaimana cara berkomunikasi dan menyesuaikan materi yang akan Anda berikan sesuai audiens yang ada. Dengan itu pula, pesan yang akan Anda sampaikan akan diterima dengan baik oleh audiens. Lalu, tips yang kedua yaitu buat catatan mental terlebih dahulu. Anda harus mempersiapkan apa yang ingin Anda bicarakan. Akan sangat membantu apabila Anda menuliskan beberapa ide terlebih dahulu. Dengan itu, poin yang akan Anda sampaikan akan sesuai dengan tujuan. Lalu, tips yang ketiga yaitu berlatih di depan cermin. Semua keterampilan itu harus dilatih. Jika Anda akan menyampaikan pidato atau melakukan pembicaraan penting, akan sangat menolong sekali jika Anda berlatih di depan cermin terlebih dahulu. Dengan begini, paling tidak di dalam benak Anda akan ada bayangan sebelum melakukan pembicaraan yang nyata. Tips yang keempat yaitu banyak-banyaklah membaca. Semakin Anda mengetahui suatu topik, Anda akan semakin baik membicarakan topik tersebut. Membaca akan membantu Anda memperluas pengetahuan dan akan memperbaiki gaya bicara Anda dalam prosesnya. Tips yang kelima yaitu tersenyumlah. Sesuatu yang sederhana seperti senyuman sangat dapat mengubah situasi dan jalannya pembicaraan. Tersenyum juga dapat membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal. Untuk itu, tersenyum adalah hal yang esensial dalam melakukan pembicaraan dengan orang lain. Tips yang keenam yaitu latihlah bahasa tubuh yang terbuka atau rileks. Bahasa tubuh Anda harus rileks. Ini berarti Anda tidak boleh menyilangkan lengan atau menampilkan postur tubuh yang kaku. Anda juga harus membiarkan lengan Anda tetap terbuka karena akan mengundang komunikasi yang berbalas. Tidak seperti menyilangkan lengan atau menampilkan postur tubuh yang kaku, itu justru akan menampilkan pesan yang tertutup. Anda dapat menjadi komunikator yang baik apabila Anda dapat berbicara dengan santai. Apabila Anda gugup, Anda akan berbicara cepat dan sulit dipahami. Anda juga dapat membuat orang lain tidak nyaman karena kegugupan Anda. Hindari membungkukkan bahu dan menampilkan wajah yang gelisah atau menggerakkan anggota tubuh Anda yang lain saat Anda berbicara. Orang yang akan Anda ajak bicara akan tahu apabila Anda sedang dalam keadaan gugup. Tips yang ketujuh adalah perhatikan speed atau kecepatan berbicara. Jangan berbicara terburu-buru karena akan membuat pendengar bingung atau tidak mengetahui apa yang akan Anda sampaikan. Berbicaralah dengan pelan dan juga percaya diri. Tips yang kedelapan adalah jaga intonasi berbicara. Nada suara Anda dapat menjadi faktor yang menentukan dan menginterpretasikan apa yang Anda katakan. Anda dapat mengatakan satu kalimat dalam nada yang positif dan orang akan menginterpretasikannya dengan positif pula. Sementara, Anda dapat mengatakan hal yang sama dengan nada suara yang kasar dan itu justru akan menimbulkan interpretasi yang buruk atau negatif. Tips yang ke-9 adalah jangan keluar dari jalur atau fokus pada pembicaraan. Komunikasi verbal berbeda dari bentuk komunikasi yang lain, karena topiknya lebih gampang terjadi dalam komunikasi verbal, sehingga bisa mempersulit Anda mengingat apa yang ingin Anda bicarakan dan apa yang ingin Anda sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke, baik. Tadi kita sudah mengingat video. Mungkin ada beberapa tips yang saudara bisa kembangkan ya. Mungkin ada kesimpulan atau hal-hal yang saudara ingin sampaikan berkaitan dengan video tadi. Dan secara keseluruhan kira-kira tips-tips apa yang saudara sudah lakukan dan tentunya dapat sesuatu apa dari video ini. Mungkin yang pertama saya tunjuk aja Arna ya, Arna Rosalina dari silakan.
Ya, terima kasih Pak. Dari video yang tadi sudah ditayangkan, saya eh, terkesan di tips nomor berapa tadi ya yang tentang intonasi. Itu Yang yang ketujuh. sedang saya terus usahakan dan saya pelajari karena saya pernah mendapatkan sebuah apa ya masukan dari salah satu teman hamba Tuhan ketika saya selesai berkhotbah. Dia katakan saya kalau khotbahnya apa ya datar seperti itu ya kurang ada penekanan-penekanan di poin-poin yang sebenarnya penting gitu. Jadi ketika menjelaskan latar belakang, ketika menjelaskan tentang poin itu nadanya, intonasinya sama gitu. Itu sih Hanya Pak. intonasi ya. Kalau kecepatan, enggak ya? Untuk kecepatan, Kecepatan itu saya cenderung sedang karena kalau saya terlalu cepat nggak bisa, kalau dilambat-lambatkan itu ngeblank. ya. Oke, Gitu. terima kasih. Ada lagi yang lain? Masih ada dua orang lagi. Saya beri kesempatan yang mungkin Burut ya. Burut Setior ini ada sesuatu hal yang didapat dari video tadi yang ditonton. Mungkin hal yang baru juga boleh. Sesuatu hal yang mungkin bisa dikembangkan di dalam pelayanan atau sebagai public speaker nantinya. Silakan. Silakan Burut. Burut Setior ini. Ini layarnya berhenti kayaknya. Ada kedengaran ya, Pak? Kedengaran, kedengaran. Silakan. Iya, saya terkesan dengan yang nomor Suaranya terunmute, bisa dibuka suaranya, Bu. Lupa jaringan ya, gitu ya. Lanjut dulu, yang kedua mungkin yang lain ada sebelum nanti Burut yang ketiga. Ada yang mau memberikan tanggapan dari video tadi? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Ya, Bu Iya, Santi dulu ya, Burut. Nanti setelah Bu Santi, Burut. Silakan. iya. Kalau saya salah satunya juga intonasi. Kadang-kala kan kalau Mbak Arna tadi intonasinya pelan, menghanyutkan. Kalau saya kadang-kadang gas terus. Jadi kadang-kadang ketika saya khotbah atau bawa materi, saya catatan kecil ini ada, Pak. Jadi saya tulis di atas PowerPoint saya Hmm. intonasi pelan-pelan. Jadi supaya warning buat saya ketika masuk ke poin selanjutnya saya harus bisa kuasai gitu. Artinya jangan gas terus. Gas, harus pakai rem, Bu. Berarti harus direm ya. Kalau nggak direm nanti tenggelam, Bu ya. Nanti Tenggelam blong kalau nggak Pak direm ya, Bu. bahaya. Ya, makanya saya tadi setuju yang poin nomor 2 ya, catatan mental itu kita harus miliki. Artinya, ya contohnya walaupun ada kita punya PPT, ya, ada bahan khotbah, tapi catatan kecil seperti ini harus ada sehingga kita tahu oh penekanannya di poin ini, kedua, terus apa lagi mungkin ada ilustrasi. Karena kadang-kala kalau kita hanya ingat itu memori kita kadang-kadang blank ketika menghadapi orang banyak. Itu sih yang saya lakukan selama ini, Pak. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Hanya itu ya, Bu. Hanya intonasi atau ada yang lain? Kalau senyum, pasti senyum ya, Bu. Hanya satu itu, Bu. Nggak ada yang lain. Kalau Dari secara 10. Tadi keseluruhan kan 10 dulunya tadi. ya 10 Hmm. tersenyum. Kalau saya senyum Pak, tapi kalau ada begini, kan kita kan kalau misalnya berdiri di depan audiens, kalau itu kebenaran ada waktunya kita senyum, ada waktunya kita penekanan, jangan penekanan tentang dosa, kita senyum Pak, nggak boleh Pak, nanti Suara jemaat kenabian ya, itu, Bu. Berarti suara ya iya kenabian. dong, ya ya. Dan kalau saya perhatikan setiap kali saya khotbah itu, kalau saya lihat sudah mulai tegang ketika dosa disentil, mulai saya cari ilustrasi yang membuat mereka ketawa. Jadi harus balance. Jadi tegang dengan keras dengan lembut itu harus balance. Nggak boleh Ya, juga selamanya kita gas. Itu mungkin betul. Pak. Terima kasih Bu Santi. Ya, keseimbangan ya. Jasmani rohani, tegas dan lembut. Oke, terima kasih. Lanjut, yang terakhir Bu Ruth Setior ini. Silakan Bu, memberikan tanggapan. ya, Pak, tadi terlempar ya, Oh ya, tidak keluar. apa-apa Bu. Biasa Bu, Oke. terlempar Bu. Yang penting masuk lagi Bu.
Ya, lanjut. Iya, eh, saya yang terkesan ya tersenyum juga kadang kalau saya sudah di depan tuh sering kali lupa untuk tersenyum dan itu membuat suasana tegang gitu. Jadi orang yang audiensnya tegang, saya juga tegang. Tapi kalau ketika saya ingat, oh harus senyum gitu, seperti suasananya bisa cair gitu. Jadi muka mereka juga sudah beda, sudah bisa memperhatikan dengan baik. Nah itu yang apa terkesan ya. Terus ada juga kecepatan tuh kalau saya cepat memang nggak bisa Pak. Kalau saya kan dari Solo memang aslinya begini, jadi ya pelan-pelan gitu, tapi ya memang harus intonasinya harus bisa eh, apa kadang tegas ya, kadang lembut ya, harus bisa apa mengolah sendiri itu agar audiens bisa menerima apa yang kita sampaikan. Mungkin Iya. itu saja, Pak. Mungkin dari Burut ada masukan nggak dari mereka ketika memberikan presentasi, ada masukan di titik mana Bu yang Ibu akhirnya dikasih masukan terus Ibu akhirnya mau belajar untuk merubah dari 10 poin tadi Bu. Yang saya harus merubah yaitu tadi Pak, senyum. Senyum. Kadang Ada saya masukan, masukan dari orang lain ya Bu, dari audiens ya. Senyum sama intonasi berarti ya. Dua itu ya. ya paling suami saya gitu yang ngasih masukan lah. Kalau orang lain ada sih suami Iya, saya, iya. anak saya gitu yang berpendapat kalau saya habis di depan gitu. Termasuk intonasi berarti Ibu ya. Intonasi juga termasuk penekanan-penekanan itu ya. Iya Pak, ya. Ya. Baik, ya, terima kasih Bu Rutger ini. Oke, kita lanjut sekarang untuk materi kita yang terakhir sebelum masuk di presentasi.